Mata kita seringkali tertuju pada kemegahan piramida di Mesir, atau mungkin tembok besar di Tiongkok. Kita terkagum-kagum pada Kolosium di Roma. Namun seringkali kita lupa bahwa di tanah air kita sendiri berdiri sebuah mahakarya, sebuah monumen yang tak hanya megah, tetapi kaya makna filosofis. Inilah Borobudur. Bukan sekadar tumpukan batu andesit. Borobudur adalah kitab raksasa dari batu, ensiklopedia peradaban Nusantara, jejak kebijaksanaan leluhur. Keunikannya bukan semata usia 1200 tahun, bukan hanya status warisan dunia UNESCO. Keistimewaan sejatinya adalah desain yang jenius. Borobudur adalah mandala 3 dimensi yang gigantik, model kosmologi Buddha Mahayana, perjalanan spiritual manusia. Dari alam keinginan di tingkat paling bawah, hingga pencerahan sempurna di puncak stupa. Setiap undakan, setiap relief, setiap arka, semua ditata dengan presisi. Borobudur adalah universitas tanpa dinding. Bayangkan, abad ke-89 ketika banyak bangsa lain masih meraba peradaban, leluhur kita membangun struktur kompleks ini. Tanpa semen, tanpa alat berat, sistem kuncian antar batu, bukti penguasaan arsitektur tinggi. Borobudur adalah mercusuar spiritual intelektual Nusantara. Faktanya terukir abadi. Mari kita mulai perjalanan ini. Di tengah keramaian pengunjung di antara kilatan blitz dan swafoto, dua remaja, Bima dan Citra, berdiri takjub. Ini gila sih, gimana orang zaman dulu bikin segede ini? Alien kali ya? Bukan soal alien, Bim. Siapa rajanya? Siapa arsiteknya? Kenapa membangun di perbukitan Menore? Seorang arkeolog tersenyum mendengar mereka. Pertanyaan kalian bagus. Itulah yang mendorong riset ratusan tahun. Pembangunan memakan puluhan, mungkin 100 tahun. Bukan karya satu raja, visi lintas generasi dinasti kuat. Legenda Agung Bondowoso play. Ini dibangun manusia biasa, dengan keringat, kecerdasan, kerja keras. Jawaban ada pada prasasti dan catatan kuno. Mari mundur ke abad ke-8, masa kejayaan Shailendra. Penguasa Mataram kuno, patron Buddha Mahayana. Shailendra, penguasa gunung, seolah ditakdirkan memahat gunung batu. Kemakmuran agraria, perdagangan maritim, stabilitas politik, bahan bakar proyek candi. Borobudur, mahkota pencapaian arsitektur. Dimulai masa Samaratungga, raja berwawasan monumental. Selesainya lintas generasi, bilang 100 tahun. Soft power, Shailendra, kebesaran lewat budaya and spiritual, bukan militer. Jawa, kuali Hindu-Buddha, Shailendra dan Sanjaya, kadang bersaing, kadang kolaborasi. Borobudur pernyataan politik elegan, dibungkus welas asih and pencerahan. Lalu, siapa arsitek jeniusnya? Setiap karya besar sering dikaitkan dengan satu jenius. Katedral Santo Petrus, Michelangelo, Menara Eiffel, Gustav Eiffel. Siapa di balik presisi dan filosofi Borobudur? Nama yang sering disebut Gunadharma. Legenda, seorang bijak, paham arsitektur, seni, filsafat Buddha. Bermeditasi di Bukit Menore. Dari meditasinya tervisualisasi, denah mandala, detail relief, penempatan stupa. Namanya diabadikan di Taman Arsitektur. Namun prasasti tak pernah menyebut Gunadharma, sejarawan berhati-hati. Mungkin ia personifikasi Undagi, tim arsitek dan penasihat spiritual. Terlepas dari itu, ia mengingatkan, di balik kemegahan ada visi perhitungan keahlian. Semangat Gunadharma, simbol kecerdasan dan kreativitas leluhur. Kalau gitu, pinter banget ya, Mbak! Sangat! Mari lihat what mereka tesis map. Bagaimana cara mereka membangunnya? Mereka memilih bukit, langkah jenius. Memahat bukit bukan membangun dari nol. Bukit dibentuk jadi teras, dilapisi jutaan balok andesit. Batu berasal dari sungai sekitar, Elo, Progo, potong dari batuan induk, diangkut ke situs. Tenaga manusia, gajah kerbau, batang pisang sebagai pelumas, kayu gelondongan sebagai roll. Di lokasi, seniman memahat, lalu pasang dengan teknik luar biasa. Tanpa semen, interlock presisi, ekor burung, L-lock, tonjolan lubang, begitu presisi, sehelai rambut sulit diselipkan, geometri unggul, drainase canggih, saluran vertikal, jaladwara kepala kala makara, leluhur, seniman, insinyur, arsitek, brilian. Jika strukturnya adalah tubuh, relief adalah jiwanya. 2.672 panel, jika dibentang sekitar 3 km. Ini kitab visual, dibaca Pradaksina dari gerbang timur, naik setingkat demi setingkat. Di Kamadatu, nafsu, keserakahan, keburukan, karma wibhanga, sebab akibat.
Rupa Datu nafsu ditinggalkan, masih terikat rupa narasi padat. Lalita Vistara, riwayat Buddha, Jataka and Awadana, kisah moral hidup lampaunya. Wow, ini seperti komik raksasa ya. Perjalanan tak berhenti di Rupa Datu. Mari ke pelataran bundar. Lorong persegi and relief lenyap, ruang terbuka luas. Arupa Datu. 72 stupa berlubang mengelilingi stupa induk tertutup. Simbol pencapaian tertinggi, bebas dari nafsu dan rupa. Arka Buddha terlihat samar dari lubang, kebenaran tertinggi sulit diurai kata. Sebagian menafsirkan stupa induk kosong, sunyata. Sebagian yakin dulu berisi adi Buddha atau relik. Puncak disebut Bumi Samhara, panorama 360, Menore, Sumbing, Sindoro, Merbabu. Selesai pendakian batin, pandangan kita jadi lebih luas dan bijaksana. Peta jalan 3 dimensi dap ke cahaya, dari derita ke pembebasan. Daw Sans tak berhenti di sini. Ia sepatut tertidur Jet. Selesai kejayaan Shailendra, Borobudur meredup, pusat kuasa bergeser ke timur. Letusan Merapi, perebutan kuasa, pergeseran pengaruh agama. Candi ditinggal, tertimbun abu, ditelan rimba, ready Borobudur. Sih 1215, Raffles mendengar laporan, Cornelius memimpin pembukaan. Menebang, membakar semak, menggali, mengungkap candi, namun sebagian rusak dan dijarah. Titik balik, Indonesia and Stuart Nuela Pulegya. Bongkar, nomor, bersihkan, awetkan, pasang kembali, perkuat pondasi, perbaiki drainase. 1991 resmi warisan dunia UNESCO. Kini tantangannya, jutaan langkah, perubahan iklim, polusi, vandalisme. Menjaga Borobudur adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sentuh relief, jangan buang sampah, jangan naik stupa. Kita jaga barangnya. Pelajari Karma Wibhanga, teladani Jataka. Renungkan perjalanan Kamadhatu, Arupadhatu dalam hidup kita. Jangan hanya berfoto, datang untuk belajar dan meresapi makna. Borobudur adalah detak jantung peradaban Nusantara, bukti kita bangsa besar.